Selamat pagi semua anak-anak dan salam sehat selalu dan selamat bersiap untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, yaitu pelajaran tematik tema 2B subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah pada pembelajaran kedua. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama mengambil sikap doa, duduk dengan baik, dan kita awali kegiatan kita dengan memohon kekuatan kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas hari yang baru ini bagi kami. Untuk memulai kegiatan belajar, bantulah kami untuk selalu bersandar dalam kasih-Mu. Semoga kegiatan kami ini boleh berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjut dengan materi pembelajaran kita, yaitu muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah PPKN. Dengan materi pembelajarannya membaca percakapan dan menjawab pertanyaan. Jadi nantinya kita ada membaca sebuah percakapan, lalu kita menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan. Yang kedua, menjelaskan tata tertib berpakaian di sekolah. Pada hari ini anak-anak, kita masih tetap belajar di rumah, tetapi alangkah baiknya kita menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya. Jadi karena ada beberapa jenis seragam kita, Bu Guru harap supaya digunakan sesuai dengan harinya. Untuk itu, mari kita mulai materi pembelajaran kita dengan membuka buku teks halaman 64. Di situ ada sebuah percakapan antara Tony, Made, dan Joni. Mereka bercerita tentang permainan gelembung sabun. Kita sudah bahas juga di materi sebelumnya tentang gelembung sabun. Bahkan juga kalian biasa buat di rumah atau di tempat bermain. Baik, mari kita bersama-sama melihat atau membaca percakapan tersebut. Silakan diikuti dengan membaca nyaring. Kita baca dari atas, mulai dari Joni. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Made, permainan apa itu, John? Joni, kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Lalu Tony, sepertinya seru ya. Joni lagi, iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Tony lagi, bagaimana membuat gelembungnya? Jawab Joni, masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Tony, wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Lalu Joni,
Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Yang terakhir, jawaban dari Tony, baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Nah, demikianlah percakapan antara Tony, Made, dan Joni tentang permainan gelembung sabun. Kita sudah tahu bahwa cara membuat gelembung sabun itu adalah dari air sabun. Dan di dalam gelembung tersebut bila ditiup, itu sedotan akan keluar gelembung. Di dalam gelembung tersebut terdapat udara, atau kalau kita masukkan dalam wujud benda, udara itu termasuk benda gas. Karena di dalam gelembung ada gas, maka gelembung itu bisa terbang dan bisa bergerak. Kendatipun kita tidak melihat sebesar apapun udara yang ada di dalam gelembung, yang jelasnya kita tahu bahwa kalau gelembung itu besar, maka volume udara itu besar. Kalau gelembung itu kecil, maka volume udara itu kecil. Berdasarkan besar kecil daripada gelembung air sabun. Cara membuatnya, ya sudah jelas di sini bahwa kita akan menyediakan sedotan minuman dan air sabun. Setelah itu sedotan dicelup di air sabun, sedotan ditiup, maka jadilah gelembung air sabun. Caranya sangat gampang dan lebih bagusnya kita buat di luar rumah, jangan di dalam rumah seperti kata Joni. Permainan ini sangat sering dibuat, mungkin kalian juga sering buat. Bisa dicoba nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama melihat beberapa pertanyaan berdasarkan teks percakapan. Yang pertama, apa mainan yang diceritakan Joni? Yang diceritakan Joni adalah bermain gelembung air sabun. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memainkannya? Ya, caranya adalah masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Jadi itu caranya ya. Pertanyaan yang ketiga, apa wujud air sabun? Wujud air sabun adalah benda cair karena kita buat air. Dan sabun itu kan mencair. Pertanyaan yang keempat, tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Benda gas bergerak karena adanya udara dalam balon. Bisa terbang, bisa lepas saat ditiup. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Gelembung akan keluar dari sedotan ketika ditiup. Ya, dicelup lalu ditiup. Ya, walaupun ditiup, kalau tidak dicelup tentu tidak ada gelembung keluar dari sedotan. Jadi itulah jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada pada halaman buku teks 64. Kita bisa baca bersama dan jawab bersama. Boleh ditulis kembali
di buku catatannya. Supaya catatan rapi, catatan bersih, usahakan persiapan alat tulis itu dengan rapi. Diraut memang sebelum pelajaran dimulai setiap pagi. Begitu juga materi pembelajaran kita pada hari ini yang kedua, yaitu menjelaskan tata tertib berpakaian di sekolah. Tentu yang pertama kita harapkan adalah ketertiban, kerapian supaya bisa berjalan dengan aman dan tertib. Kita sudah mempelajari tentang berbagai macam aturan. Nah, supaya aturan itu bisa berjalan dengan teratur, dengan tertib, kita juga belajar tentang cara berpakaian. Pakaian sekolah sudah ada di rumah kalian, sudah hafal hari apa kita gunakan. Tata tertib yang berlaku di sekolah misalnya datang tepat waktu atau tidak terlambat. Kedua, selalu menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Disiplin dalam menggunakan seragam. Jadi itu beberapa cara dalam berpakaian. Berpakaian seragam sekolah ada berapa jenisnya, seperti hari Senin putih merah lengkap dengan topi. Hari Selasa masih menggunakan putih merah tetapi tanpa topi. Hari Rabu batik dan hari Kamis. Hari Jumat seragam olahraga. Hari Sabtu baju kotak merah. Nah, di dalam menggunakan semua seragam ini, seragam sekolah, perlu dipahami anak-anak bahwa baju, apakah itu baju olahraga atau seragam lengkap hari Senin, selalu disisip di bagian dalam rok atau celana. Lalu kita menggunakan ikat pinggang atau rim supaya rapi kelihatannya. Yang kedua, rambut diatur dengan baik. Yang laki-laki dipotong pendek, perempuan disisir rapi dan dijepit atau diikat. Mengapa dibuat seperti ini? Tentu agar supaya kelihatan rapi. Maka dengan itu anak-anak, penampilan yang rapi, catatan yang rapi, membuat kita lebih semangat, lebih tekun, lebih nyaman untuk belajar. Apabila kita belajar dengan berbagai macam kendala atau halangan atau ada yang mengganggu, tentu kegiatan belajar kita tidak optimal atau tidak serius. Maka dengan itu, lewat pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang aturan atau ketertiban dalam melaksanakan segala kegiatan kita sebagai anak sekolah. Boleh kita lihat bersama-sama penampilan seorang anak. Ada perempuan, ada laki-laki pada halaman 66, berpakaian lengkap. Bagian-bagian dari pakaian lengkap mulai dari kepala yaitu topi, dasi,
Ya. Di saku ada lambang sekolah dasar, artinya itu lambang sekolah. Kalau SMP OSIS dengan SMA, tapi beda warnanya. Di situ ditulis SD, artinya sekolah dasar, lambang untuk tingkat sekolah dasar seperti kita. Akan tetapi disingkat menjadi SD. Yang berikut di situ pada siswa laki-laki diberikan kotak ikat pinggang, berarti kita perlu menggunakan ikat pinggang. Rok atau celana, kaos kaki berwarna putih, dan sepatu berwarna hitam polos. Itu merupakan seragam sekolah kita. Selain itu, perlu juga kita pahami bahwa kuku harus pendek dan bersih. Salah satu tata tertib. Ya, mengapa? Ya, supaya kuku kita bersih, maka kita terhindar dari kuman penyakit atau bakteri. Walaupun masa sekarang kita sering cuci tangan, tetapi ya kita tidak tahu apakah kuku kita itu bersih apabila panjang. Bahkan juga kalau kita lihat di sekolah lain anak-anak, ada seragam pramuka. Tapi di sekolah kita, seragam pramuka kita gunakan saat ada ekstra dari sekolah, yaitu ekstra pramuka atau ada kemping pramuka. Untuk seragam olahraga kita gunakan pada hari Jumat. Semoga anak-anak bisa melihat bagian-bagian secara garis besar dari pakaian seragam sekolah, yaitu yang pertama, topi dan dasi. Yang kedua, lambang sekolah dasar yang disingkat menjadi SD. Yang ketiga, rok, celana, dan ikat pinggang. Yang keempat, sepatu warna hitam polos, kaos kaki putih. Kalau di sekolah kita menggunakan lambang sekolah kita, yaitu Renya Rosari pada kaos kaki, jadi tidak polos, putih ada lambangnya. Dan yang kelima, yaitu kuku harus pendek dan bersih. Itu perlu diperhatikan, perlu dipahami, walaupun anak-anak sekalian belajar di rumah, tetapi mari kita selalu memperhatikan kedisiplinan, aturan, terlebih dalam kerapian tentang catatan kita. Maka dengan demikian, materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Semoga bisa disimak dan bisa dipahami dengan baik. Untuk itu mari kita mencoba melihat tugas untuk dikerjakan pada halaman 67. Ada dua nomor, itu nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1, tuliskan ciri-ciri benda. 1 benda padat, 2 benda cair, 3 benda gas. Yang kedua, tulislah kembali kalimat berikut dengan huruf tegak bersambung. Kalimat pertama, Joni memiliki mainan berupa air sabun. Kalimat kedua, Made dan Joni membuat gelembung sabun. Kalimat ketiga, air sabun termasuk benda cair. Kalimat keempat, gelembung termasuk benda gas. Mohon ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kalimat, juga pada kata Joni di tengah, karena itu nama orang. Dan jangan lupa ditulis tanda titik
pada setiap akhir kalimat. Tulis dengan bentuk huruf tegak bersambung. Kiranya demikian anak-anak. Silakan dibaca ulang 1 kali atau 2 kali layar slide-nya masing-masing, lalu kerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja. Mari kita tutup doa akan kegiatan pembelajaran kita. Semoga bisa bermanfaat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami dalam sepanjang pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari bersama bisa kami gunakan demi untuk mencapai cita-cita kami di kemudian hari. Berkatilah kami semua, jauhkanlah kami dari segala tantangan belajar ya Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bekerja.